Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Meiti dalam program Morning Call GPIB. Di pagi hari ini semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan kuat, dan mengawali hari baru di minggu yang baru ini. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan bagi kita orang percaya. Karena itu mari sediakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Bilangan pasal 14 ayat yang ke-20 hingga ayat 38. Bilangan pasal 14 ayat 20 hingga ayat 38. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah, Engkau memberi kami nafas kehidupan. Dan ketika kami bangun pagi hari ini, kami menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Sebelum kami bekerja, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk boleh mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-20 hingga ayat 38, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk
ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai di negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah di sepanjang hari kemarin kita lalui tanpa mengeluh? Pernahkah kita tidak bersungut-sungut dalam mengerjakan sesuatu? Terhadap sungut-sungut, manusia sulit untuk menghindar. Seperti mata uang di mana dia memiliki dua sisi yang tidak pernah terlepas satu dengan yang lain, seperti itulah melekat di lidah kita, dan tanpa sadar kita berucap tentang sungut-sungut, mengeluh, dan sebagainya. Bangsa Israel pun demikian. Kalau kita ingat bacaan hari Minggu kemarin ya Bapak Ibu, saudari-saudara, ketika dia disampaikan berita yang tidak mengenakan, bukannya berpikir positif, bukannya lalu kemudian mengarahkan hidup kepada Tuhan, tetapi justru melahirkan sungut-sungut. Pasal 14 ayat 1, mereka memulai dengan menangis, mulai bersungut-sungut, kenapa kita kemarin keluar dari Mesir padahal enak di sana? Kenapa ujung-ujungnya kita hanya akan mati di tangan orang dan menjadi tawanan dan sebagainya? Sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, keluh kesah dan sungut-sungut selalu terucap. Bahkan mereka mengeraskan hati
dan tanda-tanda mujizat itu ditolak oleh mereka. Padahal sepanjang perjalanan itu Tuhan Allah tidak pernah berhenti untuk memperlihatkan kuasa-Nya, supaya bangsa itu percaya, supaya bangsa itu semakin kuat. Lalu apa yang terjadi ketika kuasa Tuhan dinyatakan lalu umat menolak kuasa itu? Apa yang Tuhan perbuat terhadap sungut-sungut, terhadap keluh kesah, terhadap kekerasan hati, bahkan terhadap penolakan mereka? Ayat 20 bacaan kita mengatakan, Tuhan berfirman bahwa Aku mengampuni. Namun pengampunannya tidak berarti menghentikan penghukuman atas pemberontakan Israel. Bahkan dipastikan di ayat 23 dan ayat 30 bacaan kita, bahwa mereka yang menista Tuhan tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah dan berjanji kepada nenek moyang mereka. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat 31 dan 33, anak-anak mereka pun tidak luput dari penghukuman Tuhan. Mereka akan jadi tawanan dan akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Kalau sekilas kita membaca, maka akan cukup mengerikan dampak dari bersungut-sungut atau mengeluh itu Bapak Ibu. Karena itu, ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut, sebenarnya secara tidak langsung kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Dan akibatnya berkat yang harusnya kita terima secara full akhirnya berkurang karena terenggut terlebih dahulu oleh sungut-sungut. Belajar dari bangsa Israel ketika kita bersama-sama akan memulai hari ini. Maka kendati pun di depan sana akan ada banyak tantangan, hambatan, kesulitan. Kita akan berada dalam tekanan ketika kita mulai bekerja, ketika kita mulai beraktivitas hari ini. Kita akan berjumpa dengan begitu banyak permasalahan. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pun di depan sana, jangan pernah Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang serupa dengan bangsa Israel yang sudah melihat kuasa Tuhan demikian rupa tapi menolak untuk percaya. Belajarlah dari Kaleb. Kaleb juga Yosua memperlihatkan kepada kita bagaimana dia menggantungkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saya ingat di bacaan hari Minggu kemarin, ketika Yosua dan Kaleb berupaya memberi semangat kepada bangsa Israel yang sedang menerima kabar buruk. Dia bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, itu mau memperlihatkan
betapa besar iman mereka terhadap pengasihan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa hadir untuk menyatakan kuasa-Nya. Dan karenanya, mari belajar menikmati setiap gumul juang kehidupan kita. Mari belajar untuk terus berjuang menapaki tahun rahmat Tuhan dengan terus percaya kepadanya. Sebab jika Tuhan berpihak kepada kita, maka tidak akan ada yang sia-sia. Selamat berjuang untuk hari ini, untuk hari esok, bahkan seterusnya. Tetaplah menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, dan teruslah menjadi orang-orang yang kuat, yang sanggup berjalan bersama dengan Tuhan tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Sebab Tuhan Allah selalu hadir untuk menopang dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami melalui Kaleb bagaimana iman yang sungguh di hadapan Tuhan, sehingga walau permasalahan kehidupan menghadang, walau kami harus berjuang, kami tetap percaya akan kasih sayang Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga belajar bahwa di sepanjang kehidupan kami pasti ada masalah, tapi kami tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah, karena bersama dengan Tuhan kami pasti memperoleh hasil yang terbaik. Tuhan Allah yang kekasih, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua yang kami kerjakan akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam kasih-Mu kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.